Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. إخوة الإيمان وأخواته الدين معاشر المسلمين والمسلمات وزمرة المؤمنين والمؤمنات sidang jamaah salat zuhur di Masjid Al-Furqan Rumah Sakit Islam Aisyah Kota Malang, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, merawat kita, memuliakan kita, memberkahi kita, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, serta membahagiakan kita insyaallah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmat dan lezatnya iman dengan kita menunaikan salat zuhur secara berjamaah di rumah Allah yang penuh berkah ini. Tentunya jika bukan karena rahmat, hidayah dan taufik bimbingannya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tentunya kita tidak akan berada di rumah Allah, di Rumah Sakit Islam Aisyah Kota Malang ini untuk menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Maka dari itu penting dan wajiblah untuk kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara kita bertakwa kepadanya, takut kepadanya dengan sebenar-benarnya takut dan takwa kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hambaku yang beriman kepadaku, bertakwalah kalian kepadaku dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini wafat kecuali kalian berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian wafat dalam keadaan muslim, kalian wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah Azza wa Jalla dan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berusaha untuk meninggalkan, menjauhi sejauh-jauhnya dari kemaksiatan, kedurhakaan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, bahkan menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi kita, Sayyid kita, Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang mulia, tabi'in, tabi'in, serta generasi setelah mereka semua, dan kita yang berada di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita berusaha untuk mengikuti jejak langkah mereka semua dalam kebaikan di atas fondasi Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyyah Asy-Syarifah,
dengan kedua pusaka suci inilah mudah-mudahan Allah menuntun kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, jalan yang tidak akan pernah tersesat dan menyesatkan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di yaumul qiyamah ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dikumpulkan kita di kelompok hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, yang Allah berikan kenikmatan atas mereka dari kalangan para anbiya wal mursalin, orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka, orang yang wafat dalam keadaan syuhada fi sabilih, dan kemudian mereka orang-orang yang soleh. Mereka semua adalah sahabat-sahabat yang setia, yang tidak akan pernah mengkhianati kita selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwatan iman, ma'asyiral muslimin, zumratul mu'minin, sidang jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di bulan Dzulqa'dah yang penuh dengan bulan kemuliaan dan diagukan kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya di dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala menurut alam semesta yang telah Allah Subhanahu wa taala buat ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, terdapat dalam hitungan satu tahunnya ada 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita para hambanya. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang dimuliakan kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bulan-bulan Muharram. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dijelaskan dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Az-zaman qad istadara ka'ayati yawma khalaqa as-samawati wal ardh. Az-zamanu 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat dhul qa'dah wa dhul hijjah wal muharram wa rajab mudar alladhi bayna jumada wa sya'ban." Rawahu Bukhari wa Muslim. Satu zaman yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan makhluk yang bernama waktu. Allah telah menciptakannya untuk kita. Terdapat satu tahun yang satu tahun ini terbagi menjadi 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ini terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah kehormatannya, dijaga harga dirinya, dijaga martabatnya oleh Allah Azza wa Jalla. 3 bulan berturut-turut, yaitu adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzul Hijjah, kemudian Muharram, kemudian terpisah Rajab Mudar di antara bulan Jumadil Tsaniyah dan bulan Syawal. Di bulan Sya'ban, ikhwatan iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita satu petuah, satu wasiat yang senantiasa untuk kita jaga dan kita pegang dalam prinsip kita sebagai seorang muslim. Apa itu ikhwatul iman? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri, menganiaya diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan yang diharamkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah ini, sebagaimana kita melaksanakan satu rutinitas ibadah di tempat yang penuh dengan kemuliaan, di Masjidil Haram, dengan pahala 100.000 kali lipat dibandingkan dengan tempat yang lainnya, maka sama halnya kita melakukan aktivitas keburukan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Dan halnya sama di masa, di bulan
yang penuh dengan kemuliaan dan kehormatan, aktivitas ibadah kita pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika kita berbuat maksiat, membuat pembangkangan kita kepada Allah, maka kemaksiatan itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kemahaadilan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman rahmati Allah. Bentuk kezaliman ada dua bentuknya. Namun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tiga bentuk kezaliman. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, sahabat jalil, di mana beliau menyatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-dhulmu thalatha." Tipologi dari bentuk kezaliman itu ada tiga macam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhulmun alladhi la yaghfiruhu Allah, wa dhulmun alladhi yaghfiruhu Allah, wa dhulmun alladhi la yatrukuhu Allah. Bentuk kezaliman yang pertama, al-dhulmun alladhi la yaghfiruhu Allah fasyirk, wa qala inna syirka la dhulmun 'adzim. Jelas. Ini adalah bentuk kezaliman yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu adalah bentuk kesyirikan. Dan kesyirikan adalah bentuk dosa yang paling besar. Di dalam surah Luqman ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Inna syirka la dhulmun 'adzim." Dan di dalam kitab Al-Kaba'ir dikarang oleh Syekh Al-Allamah Al-Zahabi rahimahullah taala menempatkan dosa besar yang paling pertama, yaitu adalah asyirku billah atau al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ciptaannya. Ikhwatul iman rahmati Allah. Abu Ayyub Al-Ansari diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hidup di dalam empat hal ini. Yang pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat, baik fitrah maupun mal. Dan yang ketiga, yang keempat, yaitu adalah watasil rahim, menyambung hubungan silaturahim. Ikhwatul iman rahimani Allah Azza wa Jalla. Ini adalah dosa yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa tersebut. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa disebutkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa bentuk kezaliman kepada Allah, yaitu bentuk kezaliman menyekutukan Allah. Allah akan mengampuni dosa yang selain daripada itu. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dia akan tersesat dengan yang sejauh-jauhnya. Ikhwatul iman rahimati Allah. Yang kedua, bentuk kezaliman yang terjadi antara hamba Allah Subhanahu wa taala atas dirinya sendiri. Dan ini ada kaitan antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hak-hak Allah yang tidak dia tunaikan. Contohnya adalah meninggalkan sholat. Walaupun meninggalkan sholat adalah bentuk kufuran, namun Allah Subhanahu wa taala punya potensi besar untuk mengampuni hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Selama dia bertobat, kemudian dia memperbaiki dirinya, melaksanakan sholat tepat pada waktunya, menjalankan kekhusyuan dan tumaninah di dalam sholat tersebut, hendaklah hamba Allah tersebut pastinya mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahmati Allah. Tentunya banyak sekali ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak lakukan, yang kita aniaya, dan tanpa kita sadari kita masuk ke dalam poin dosa besar yang kedua ini. Dan yang ketiga, ikhwatul iman rahmati Allah, dosa yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhul ibad li anfusihim li ba'dihim min ba'd hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Dosa yang dilakukan oleh anak Adam kepada saudaranya, dan ini banyak, sampai ia harus menuntaskan perkara tersebut antara satu dengan yang lainnya, baru itu tuntas, baru Allah nanti akan selesaikan semua itu, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwatul iman rahmati Allah. Salah satu bentuk dosa yang kita lakukan kepada salah satu mungkin sahabat kita, keluarga kita, adik kawan kita, adalah memutuskan tali hubungan silaturahim. Dan saat ini kita masih berada di atmosfer bulan kemuliaan di bulan Syawal. Tentunya kita bawa saat ini sampai di bulan Dzulqa'dah.
dan kita muliakan bentuk silaturahim ini yang kita jaga. Dalam salah satu dosa-dosa dalam kitab Al-Kabair Al-Zahabi pada poin dosa besar yang ke-9 diriwayatkan, yaitu adalah hajrul aqarib, memutuskan tali silaturahim. Dalam sebuah hikayat ada salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala, dia adalah alim, dia ahli ibadah. Satu ketika seorang ulama ini ingin melaksanakan ritual melaksanakan ibadah haji di Mekkatul Mukarramah. Dia membawa uang senilai kurang lebih 1.000 dinar. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 15 miliar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, 3,5 miliar. 3,5 miliar jikalau dirupiahkan. Qadarullah ala ma syaa fa'al. Singkat cerita, tidak mungkin beliau menaikkan uang sebanyak itu untuk melaksanakan ritual wukuf di Arafah. Maka dia pun mencari siapa di antara kalangan masyarakat Mekah Mukarramah yang mampu untuk dititipkan uang tersebut. Singkat cerita, didapatinya salah satu seorang yang saleh, seorang pedagang yang jujur dan dia dikenal sebagai seorang yang amanah. Kemudian dia dititipkan harta tersebut kepada saudagar yang saleh dan amanah ini. Setelah ritual, tentunya dia kembali lagi kepada si saudagar ini untuk mengambil kembali haknya, yaitu uang 1.000 dinar tadi. Walhasil, setelah dia menyelesaikan ritual ibadah hajinya, sang kedapat tadi, kembali dia menuju kepada saudagar yang dititipi amanah uang 1.000 dinar tadi. Qala Allah ala ma syaa fa'al. Hamba Allah tersebut meninggal dunia. Lantas uangnya pun tentunya dia tidak tahu kemana jatuhnya. Dia berusaha untuk kembali mengambil haknya. Kemudian dia datangi para ulama di kota Mekkatul Mukarramah. Ditanya, bagaimana caranya? Apa solusinya untuk saya bisa mendapatkan kembali uang titipan, uang amanah yang saya titipkan kepada hamba Allah itu? Begitu kata beliau, rahimahullah ta'ala. Singkat cerita, didapatilah satu orang ulama yang ia memberikan fatwa kepada si pemuda ini, hendaklah ia ketika nanti tengah malam kunjungilah, ziarahilah sumur Zamzam di samping Ka'batul Musyarrafah Al-Mukarramah, dan kemudian panggillah nama beliau dengan mengetuk assalamualaikum ya fulan bin fulan. Jikalau pada panggilan pertama ia menyahut, dia menjawab, pastikan ia min ahli jannah, bagian dari penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau ia tidak menyahut panggilan Anda, maka ini adalah sebuah musibah besar. Hendaklah engkau berangkat ke negeri Yaman, kepada di Hadramaut. Di sana ada satu sumur yang bernama Sumur Barhud. Sumur Barhud ini adalah sumur yang dimana ditempatkannya arwah iblis laktullahi alaihim dan juga orang-orang kufar dan munafikun. Singkat cerita, akhirnya sang pemuda ini berangkatlah yang menuju ke sumur Zamzam. Kemudian dia menyatakan di tengah malam itu, assalamualaikum ya fulan bin fulan. Pada panggilan pertama tidak ada sahutan. Dipanggil lagi, assalamualaikum ya fulan bin fulan, dan tidak ada sahutan. Ketiga kalinya dia mulai merasakan keresahan. Dipanggil lagi, assalamualaikum ya fulan bin fulan, dan tidak mendapatkan jawaban yang sama. Mulailah kegelisahan menyelimuti hatinya. Kemudian tidak mau dia akan melanjutkan sebuah ritual safar menuju ke Hadramaut di Yaman Selatan. Dan singkat cerita pun ia sampai di Hadramaut dan tempatnya di tepi sumur Barhud itu. Bisa dilihat nantinya di literaturnya di YouTube yang juga namanya tentang sumur Barhud ini. Kemudian di tengah malam itu dia pun memanggil si fulan ini, assalamualaikum ya fulan bin fulan. Pada panggilan pertama menyahutlah sang saudagar yang Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan tempat kedudukan di sumur Barhud ini. Waalaikumsalam. Terkejutkan si pemuda ini. Lantas kemudian dia bertanya, wahai hamba Allah, saya telah dititipkan uang 1.000 dinar kepada sebelum saya melakukan ritual ibadah haji. Saya ingin kembali mendapatkan hakku itu.
Sudi kiranya kau menunjukkan jalan kepadaku di mana kau meletakkan uang 1.000 dinar tadi. Diberikanlah petunjuk bahwasanya ada satu keluarganya yang di Mekah yang di bawah berangkas di bawah tanah, maka ambillah di sana. Aku simpan uang itu di sana, kemudian aku sudah keluarkan wasiatkan kepada keluargaku untuk berikan itu kepadamu. Jikalau kau datang untuk mengambilnya kembali. Sebelum dia berangkat belanja pergi, maka dia pun kembali ada keresahan dalam hatinya. Pun dia pun bertanya kepada si hamba Allah ini, wahai hamba Allah, satu lagi ada satu pertanyaan. Engkau dikenal sebagai seorang yang ahli amanah, sebagai seorang yang jujur, seorang yang tentunya masyarakat Makkah Mukarramah menjulukimu sebagai pedagang yang tidak pernah mengkhianati. Lantas bagaimana ceritanya? Engkau mendapatkan sebuah tempat posisi. Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu di posisi yang sangat hina ini. Lantas beliau menjawab, ya, tentunya saya berharap engkau bertanya tentang masalah ini kepadaku. Memang saya dikenal sebagai seorang yang jujur, pedagang yang amanah, pedagang yang soleh, dan itu dikenal oleh masyarakat Makkah Mukarramah. Namun ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, dan ini adalah sampaian wasiat untuk kita semuanya. Saya memiliki satu saudari perempuan yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa. Dulu aku sempat memberikan hal itu. Apapun yang aku miliki, harta sebagian harta yang aku miliki, aku berikan kepadanya. Aku sambangi dia, aku silaturahim, menjenguknya untuk menanyakan bagaimana hal ihwal keadaannya. Namun saat ini aku memutuskan hukuman silaturahim itu. Aku menghajarnya, aku tidak berbicara kepadanya, ya, sampai pada posisi aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku memutuskan hubungan silaturahim ini antara diriku dengan saudari perempuanku yang fakir itu. Maka dengan hal itulah Allah Subhanahu wa taala menempatkanku pada posisi tempat yang sangat terhina ini. Ikhwan iman rahmati Allah, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran dan pelajaran kepada kita semua. Pentingnya untuk menjaga silaturahim di antara kita. Apapun masalah antara kita dengan yang lainnya, baik itu masalah duniawi atau masalah-masalah yang sepele sekalipun, maka hendaklah kita harus saling menjadi silaturahim di antara kita. Kuatkan silaturahim di antara kita. Dengan cara seperti inilah Allah Subhanahu wa taala juga akan menyambung rahmatnya kepada kita, menyambung hidayahnya kepada kita, menyambung taufik dan inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan semua kita menjadi hamba-hamba Allah yang punya banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat keluarga, nikmat saudara, nikmat sahabat, nikmat kita berhadap Tuhan, nikmat tentunya jamaah yang tentunya masih memberikan perhatian dan care kepada kita. Maka sebaiknya mari kita untuk menjaga dan merawat hubungan ini sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan wasiat yang sedikit ini mampu untuk memberikan manfaat di tengah kita kaum muslimin yang hadir pada kesempatan mulia ini, dan Allah jaga kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga insyaallah di akhirat dengan jannahnya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di negara orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyampaikan. Kita akhiri tausiah kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa bil inayah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.